Halo, selamat tahun baru teman-teman semua. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa menapaki, bisa juga menggapai cita-cita kita selangkah lebih dekat, kalau tidak mau dibilang bisa tergapai atau tercapai ya. Oke, jadi kita sudah meninggalkan 2023, tidak mungkin lagi kembali, dan kita akan menyambut 2024 ini dengan optimisme dan juga harapan yang lebih baik ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan di sepak bola ternyata tahun yang baru ini bukan berarti tidak ada tantangan yang baru. Ternyata bulan Januari Februari ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi tim-tim dari Premier League ya, karena kalian sudah lihat sendiri dari judulnya atau dari thumbnail, akan berlangsung Piala Afrika dan juga Piala Asia. Piala Afrika, Piala Asia dulu deh, karena nanti Indonesia akan bermain di sana, dan juga channel Bung Harpa akan kembali meliput secara langsung ke sana 12 Januari sampai dengan 10 Februari di Qatar, dan Piala Afrika dari 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024 tentunya ya. Intinya dari tengah Januari sampai tengah Februari lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan tentunya ada beberapa tim yang akan terpengaruh dengan perhelatan ini. Dan belum lagi kalau di bukan festive period sih, ini udah lewat ya, tapi di bulan-bulan Januari ini kan biasanya lagi accelerate semua ya tim-tim, baik yang mau jadi kampiun, mau masuk 4 besar, bahkan mau menghindari degradasi. Nah tentunya gue akan bahas sebesar apa pengaruhnya Piala Afrika dan Asia ini terhadap laju para tim-tim IPL ya. Gue akan bahas IPL aja khusus, dan juga siapa aja yang akan absen di bulan Januari atau Februari ini, dan seperti apa cerita dari ya yang menurut orang banyak atau pundit mengatakan ini adalah polisi tidurnya dari IPL ya, karena atau tim-tim lain juga sebenarnya sih ya, karena Italia juga pasti ada pemain Afrikanya di Ligue 1 maupun juga di La Liga, tapi kita akan fokus di IPL. Oke, pertama gue mau sedikit flashback ke eranya 2000-an. Dulu itu salah satu tim yang jarang banget punya pemain Afrika itu adalah Manchester United. Ya gue lupa siapa dan kapan MU pernah punya pemain andalan dari Afrika. Seingat gue nggak ada. Ya gue lupa ingat ya, Quinton Fortune mungkin kalau nggak salah dulu, tapi kan nggak inti ya, bek kiri dari Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah. Kemudian ya sisanya tuh mereka nggak terlalu banyak pemain-pemain yang dari Afrika lah, sehingga ya itu waktu itu Ferguson mengatakan, karena itu tadi nanti tiba-tiba di tengah musim lagi panas-panasnya, kemudian ada pemain andalannya tersebut yang harus caw, dan ini kadang-kadang mengganggu ritme dari tim tersebut ya, apalagi kalau lagi kencang ya. Oke, itu sedikit pembukaan dari gua. Nah kita akan kembali ke pembahasan. Jadi dari 20 tim Premier League musim ini ada 18 tim yang menggunakan pemain Afrika atau /Asia gitu. Jadi ada yang pemain Afrika aja, ada yang pemain Asia aja kayaknya nggak ada deh ya. Kemudian ada yang dua-duanya. Nah, dua tim yang tidak punya sama sekali pemain Afrika dan Asia ya adalah Manchester City dan Newcastle. Nah, yang menarik apa teman-teman? Karena laju dari City ini kan musim ini kan agak tersendat-sendat ya teman-teman ya. Tapi dengan situasi nanti ini bisa tricky, bisa menjadi turning point bagi City kalau memang bisa dia manfaatkan, dan juga saingan City terutama kalau kita bicara dari pekan ini yaitu Arsenal dan Liverpool. Nah, karena mereka nggak ada sama sekali pemain yang terganggu ya, paling cedera Kevin De Bruyne kalau memang masih belum main ya. Nah, sementara tim-tim 18 tersebut termasuk juga Liverpool, Arsenal itu ada pemain Afrikanya atau ada pemain Asia yang akan berlaga di Piala Afrika atau Asia. Nah, yang paling banyak dulu deh, yang paling banyak tadi kan udah paling nggak ada, yang paling minim lah atau nggak ada udah. Nah, yang paling banyak itu teman-teman Nottingham Forest. Ya, ini yang bakal banyak kehilangan, mereka akan ditinggal oleh 6-7 pemainnya. Nah, ini baru proyeksi teman-teman ya, karena kan
timnas bisa aja bahkan menit-menit terakhir pun tidak bisa main gitu loh, atau nggak dipanggil dengan alasan apapun, apakah alasan teknis atau mungkin cedera atau apapun ya. Jadi ini hanya proyeksi, tapi Nottingham Forest itu ada 6 sampai 7 pemain yang kemungkinan absen. Ya gue nggak usah bacain lah ya satu-satu, terlalu banyak. Kemudian di urutan berikutnya itu ada West Ham ini lumayan banyak juga teman-teman ya. Ada Mohamed Kudus yang lagi on fire, kemudian Said Ben Rahman, Nayet Aguerd, dan Marcel Cornet. Ya itu tidak semua inti, yang paling inti adalah Kudus. Tapi beberapa itu memang tetap menjadi andalan dari David Moyes. Kemudian yang banyak juga itu Brentford dan Bournemouth, masing-masing 3. Gue nggak usah rinci satu-satu. Mungkin Brentford oke ya, Brian Mbeumo sama Yohane Wissa. Ini kan andalan mereka gitu ya. Kemudian Arsenal juga 3, tapi 2 Afrika, 1 Asia. Jadi ada Thomas Partey, kemudian El Neni, dan juga Tomiyasu. Nah, memang dari 3 nama ini 2 itu tidak inti. Partey dan El Neni kita tahu nggak inti ya. Hanya Tomiyasu yang inti, dan nanti akan membela tentunya Jepang ya. Kemudian ada apa lagi? Spurs itu ada 3. Ini juga banyak juga, 2 pemain Afrika dan lumayan inti ya, Pape Matarsar dan juga VS Bissouma untuk Piala Afrika. Dan tentunya siapa lagi, the one and only Son Heung-min yang akan membela Korea Selatan. Itu ada 3 ya teman-teman ya. Kemudian Brighton itu juga, ternyata Brighton banyak juga nih teman-teman ya, agak keskip. Brighton itu ada 4 sampai 5. Jadi 1 kita udah tahu, yaitu Mitoma. Nggak tahu ya, karena terakhir Mitoma cedera. Kalau dia nggak cedera ya berarti 1 Mitoma di Piala Asia. Kemudian ada 4 pemain Afrika, Tariq Lamptey Ghana, Carlos Baleba Kamerun, Simon Adingra yang lagi hot-hotnya berapa pekan terakhir dari membela Pantai Gading, dan Sami Chochan dari Tunisia yang nama terakhir nggak terlalu inti. Nah kemudian kita ke tim-tim besar dulu deh ya. Tadi Arsenal udah. Kemudian mungkin Liverpool ya. Liverpool itu kehilangan memang tidak banyak. Untuk Piala dia hanya 2. Tapi dua-duanya benar-benar pistonnya gitu loh. Penggerak utama di lini tengah dan juga lini serang. Yaitu ya kalian semua tahu ya, Mohamed Salah akan memimpin Mesir, dan juga Endo yang lagi juga makin meningkat permainannya. Gue suka banget lihat permainan Endo. Sama juga dia harus membela Jepang tentunya ya. Nah kemudian MU juga banyak teman-teman nih ya. Ada 4 pemain, walaupun ya mungkin hitungannya kalau dirata-ratain hanya 2 yang inti ya. Jadi Andre Onana bela Kamerun, kemudian Sofian Amrabat, ya Amrabat juga nggak terlalu inti ya. Hannibal super sub bela Tunisia, dan Ahmad Diallo dari Pantai Gading ya. Ahmad Diallo tuh kalau nggak salah udah lagi dipinjemin apa. Pokoknya 4 pemain itu ya. Lumayan banyak juga nih. Kemudian kita lihat dari yang tim lain lagi. Aston Villa ada cuma 1, Bertrand Traore, lumayan sih, itu penting juga. Kemudian tadi West Ham gue udah singgung. Chelsea cuma 1. Maaf ya teman-teman ya, lagi pilek gue. Dan Nicholas Jackson, tapi Armand Broja udah balik, dan Kunku juga kayaknya udah balik ya. Jadi mungkin in the right time ada pelapis dari Nicholas Jackson balik lagi. Nah kemudian Wolverhampton, ya ini penting gak penting ya, tapi gue tetap harus jelaskan karena ada Hichan yang juga lagi ngecun. Ini juga harus caw. Sama Fulham ini banyak juga teman-teman. Ada 3 pemain yang harus absen membela Fulham di periode Januari, paling nggak Januari ya teman-teman ya, yaitu Calvin Bassey Nigeria, Alexi Obi Nigeria, dan juga Fode Ballo-Toure Senegal. Nah gini teman-teman, Liga Primer nanti akan libur awal Januari lah, kira-kira setelah tanggal 2, tanggal 3 mereka libur. Jadi intinya gini gampangnya, kita bicara Piala Asia atau Afrika ya, sama lah ini. Kalau negara tersebut hanya melewati babak grup, maka tiap pemain itu hanya kehilangan 1 game week. Itu intinya gampangnya ya. Misalnya contoh Jepang nggak lolos dari grup ya, which is pas banget segrup sama Indonesia ya. Misalnya nggak lolos, maka Mitoma dan Endo hanya tidak bisa membela Brighton dan Liverpool itu di game week yang 1 game week, intinya itu ya. Nah setiap mereka lolos itu berarti tambah satu game week. Jadi kalau mereka lolos ke
perempat final, mereka hilang 2 game week. Kalau mereka lolos ke semifinal, mereka hilang 3 game week. Kalau mereka lolos ke final, maka mereka hilang 4 game week. Jadi bayangkan terutama Liverpool dan Arsenal nanti mereka akan saling bertemu di periode tersebut ya. Kalau nggak salah di sebentar gue lihat ya. Kalau nggak salah di periode tengah-tengah lah pokoknya ya. Di tanggal 4 Februari. Ya, 4 Februari. Jadi itu kayak intinya gini. Kalau sampai Salah itu Mesir ya lolos sampai semifinal, maka dipastikan Salah nggak akan main bela Liverpool waktu menghadapi Arsenal. Demikian juga kalau misalnya Jepang, ya kita bicara Tomiyasu ya. Misalnya Jepang juga sampai semifinal, maka Tomiyasu tidak bisa tampil membela Arsenal saat menghadapi Liverpool di 4 Februari gitu. Intinya gitu ya. Jadi gua wrap lagi, intinya adalah pemain Afrika atau Asia yang membela klub-klub IPL itu terancam absen 1-4 pekan. Itu intinya. Nah, ini yang tentunya akan mesti dipikirin oleh para pelatih yang memang masih punya ambisi. Artinya mereka mesti entah yang gue bilang tadi, entah mau running untuk juara atau mau masuk 4 besar atau apapun itu, atau menghindari degradasi. Terutama Nottingham Forest tadi yang banyak banget akan kehilangan para pemainnya karena ditinggal ke Piala Afrika. Jadi ya mungkin belanja pemain juga agak lumayan nanti di bursa transfer musim dingin untuk menambal potensi kehilangan pemain di bulan Januari dan juga Februari. Oke. Nah, terakhir sebelum gue tutup, tadi mungkin gue udah singgung di awal untuk Piala Asia. Sekali lagi gue akan berangkat ke sana, rencananya seperti itu kalau nggak ada perubahan, dan mengcover ya udah pasti pertandingan timnas Indonesia dan juga beberapa pertandingan lainnya yang tentunya akan gue pilih ya, terutama ada Korea yang melibatkan Korea Selatan, kemudian Jepang itu ya Piala Asia, dan juga ya tim-tim utama Asia lah ya. Tentunya gue akan langsung menyajikan untuk kalian, termasuk juga sesi latihan dan juga konferensi persnya. Ya, gue rasa itu tadi terkait dengan batu sandungan Piala Asia dan Afrika di awal 2024 nanti. Kita akan lihat bagaimana para pelatih ini akan muter otak, akan mengubah strategi atau mungkin masuk ke bursa transfer untuk bisa survive terus. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada upload yang kadang-kadang jamnya nggak tentu ya. Terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru dan sehat selalu. Ciao.